Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Zikru qissati Qainan ibni Anwas, tentang kisah namanya Qainan bin Anwas. Qala Wahab ibnu Munabbih lamma stakhlafa Qainan ba'da abihi Anwas zahara bainan nasi bil adli. Wahab ibnu Munabbih, sejarawan Islam, menyebutkan tatkala Qainan ini cicitnya Nabi Adam. Qainan itu anak dari Anwas. Anwas itu anaknya, kemarin itu Nabi Sis anaknya Nabi Adam, berarti cicitnya ya. Nabi Adam punya anak Nabi Sis, punya anak Anwas, punya anak Nabi Qainan. Lah Qainan ini ketika Qainan menggantikan misi orang tuanya, yaitu Anwas, cucunya Nabi Adam. Zahara bainan nasi bil adli, maka muncullah keadilan di sekitar kalangan umat manusia. Wasara syairatan hasanatan, dia berlaku dengan sebaik-baiknya. Tsumma tazawwaja bi imra'atin yuqalu laha Atnuk, namanya Atnuk. Fa hamalat minhu biwaladin, maka hamillah yang bernama Atnuk, istrinya Qainan, biwaladin, melahirkan seorang anak laki-laki. Falamma wadu'athu, tatkala melahirkan bayinya, sammathu Muhail, dikasih nama dengan Muhail. Pantaqalan nur ila jabatihi, maka berpindahlah nur itu ke wajah yang bernama Muhail. Nah, ini maksudnya ini bukan nabi. Jadi baik Anwas maupun Qainan, cucu dan cicit Nabi Adam ini bukan nabi. Kalau kemarin Sis nabi tapi bukan rasul. Kalau Nabi Adam nabi dan rasul. Anaknya Nabi Sis nabi bukan rasul. Punya anak lagi namanya Anwas bin Sis. Anwasnya juga bukan nabi, orang soleh ya. Kemudian punya anak lagi Qainan, juga bukan nabi tapi orang saleh. Jadi ada keterputusan, berarti kan nabi punya anak nabi, orang soleh ya. Maksudnya kenapa begitu? Lah ini cerita masalah nur tadi, nur kenabian, supaya ada tempat yang baik. Jadi nur kenabian itu nggak bisa turun ke anak cucu yang tidak saleh gitu itu. Makanya walaupun bukan nabi, dia tetap punya misi kayak nabi gitu, yaitu orang saleh. Ya, lah di sini ketika Qainan menggantikan ayahnya sebagai misi kenabian tadi itu, walaupun bukan nabi, tapi dia sanggup menegakkan kehidupan masyarakat secara adil. Nah, itu dari dulu sampai sekarang, bahwa kepemimpinan Islam itu nomor satu adalah keadilan gitu. Jadi sanggup menegakkan keadilan dengan baik. Cuman di sini tentu tidak seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kan dikasih tongkat dari surga untuk menegakkan keadilan. Lah ini enggak pakai tongkat.
cuman tongkat warisan tadi adanya ya. Kemudian saat itu dia nikah dengan perempuan bernama Adnub tadi. Dari Adnub kemudian lahir anak laki-laki. Lah nur kenabian yang ada di ayahnya tadi itu pindah ke anaknya namanya Muhail. Ya. Summa inna kainan marodol maut. Dia pun satu saat namanya usia makin tua, ia pun sakit menjelang maut. Fasallama ibnahu Muhail, lalu ia serahkan kepada putranya Muhail at-tabut. Tabut yang dulu warisan Nabi Adam, peti. Ya nggak tahu peti isinya apa ya, yang jelas ya. Jadi Nabi Adam kan dulu diwarisi peti ke Nabi Sis, anaknya, ke cucunya Anbas, cucunya Kainan. Ini sama, Kainan juga punya anak Muhail, peti yang warisan tadi. Ya, ketika menjelang maut, nih nah peti warisan bapak moyangmu Nabi Adam gitu. Wasuhuf dan juga kitab-kitab wahyu dari Allah yang kecil-kecil, karena kitab dulu kecil bukan besar. Diwariskan juga ke anaknya. Jadi ini nggak dapat wahyu, cuman warisan kitab suhuf wahyu Nabi Adam dan Nabi Sis ya, warisan. Tapi sekarang kayaknya warisan kitab tuh ada nggak Pak Haji? Saya teringat di Jakarta dulu ada kiai besar ya. Kiai besar lulusan Al-Azhar Mesir. Kitabnya segudang Pak Haji. Ya begitu wafat anaknya nggak ada yang bisa. Ya. Kiai besar wafat, kitabnya banyak, wafat nggak ada yang bisa baca anaknya. Anaknya mah ada 3, yang satu doktor, yang satu profesor, yang satu insinyur. Memang pinter, tapi kitabnya nganggur. Segitu banyak itu nggak ada yang bisa baca anaknya. Tapi anaknya soleh walaupun bukan orang kiai ya. Kata anaknya, kebetulan ada jamaah saya nggak hadir. Ya ingat perasaan ini, saya ingat Ustadz lah. Jadi anaknya bilang begini, habis nyolatin mayit kepada jamaah, kami ahli waris orang tua, punya kitab banyak itu. Kami semua keluarga nggak ada yang bisa baca, kata anaknya. Yang insinyur itu. Kalau saya biarkan mubazir ya kami keluarga malah berdosa. Lebih baik kami berikan kepada jamaah, silahkan diambil sampai habis. Ya, rupanya jamaah saya ingat saya diambilin kan. Cuman dasar orang awam kan nggak tahu judul kitab berapa jilid. Nah, ini lompat-lompat ngambil tafsir Nasafi. Nasafi itu kan 21 jilid Pak Haji. Dia ngambil jilid 3, lah jilid 5, lah akhirnya nggak nyambung. Tapi juga dia pokoknya ngambil kitab gede aja, nggak tahu jilidnya urutannya ya. Jadi nyeplak ya. Kemudian ngambil yang gede lagi, saya Ustadz nggak taunya kamus munjid yang gede itu. Ya. Jadi ya pulang itu bawa kitab banyak tapi jilidnya tadi nggak nyambung karena dianya memang nggak ngerti kitab ya. Jadi juz berapanya nggak tahu urutannya, yang penting ngambil aja. Ya akhirnya tidak berurutan, ya itu juga udah bagus lah. Itu artinya di sini juga Nabi Adam mewariskan ke cucunya, cicitnya terus itu kitab Nabi Adam. Walaupun cucu cicitnya tadi bukan Nabi tapi orang soleh kan, alias bisa baca kitab gitu tuh. Nah ini warisan kitab di zaman sekarang kayaknya juga jarang orang yang punya ya. Ya karena buku-buku sekarang kan rata-rata buku-buku duniawi ya Pak Haji ya. Iyalah misalnya tip supaya cepet kaya, tip supaya naik karir itu kan ya. Sekarang kan buku sekarang duniawi gitu kan. Tapi kalau orang-orang dulu nulis buku ceritanya akhirat ya kan, al-munqidh minad dhalal, judulnya gitu kan, buku yang membuat selamat dari kesesatan. Orang dulu kan nulis buku begitu. Kalau sekarang mah nggak tip cepet kaya, bukunya judulnya gitu kan ya. Ya, orang duniawi maksudnya. Kalau orang dulu mau ngarang itu ke akhirat sana, kalau sekarang mau jangka pendek ya kan ya. Nah itu lah, warisan buku adalah warisan yang baik untuk anak cucu, maksudnya kitab-kitab suhuf itu ya.
Ya paling tidak marisi Quran 1 ke anak cucu kan lumayan ya. Iya. Saya masih punya warisan kitab Quran Pak Haji di Jawa itu, tulisan buyut saya. Ditulis tangan Pak Haji. Tulisannya bagus, yang zaman dulu pakai apa itu? Apa yang dicelupin. Dicelupin itu kolam, dia punya kalam ya. Yang dari aren apa? Iya, yang tulisannya bagus, sampulnya kuat karena sampulnya kulit zaman dulu Pak Haji. Sampulnya kulit itu memang kuat sekali. Yang satu buku khutbah. Buku khutbahnya sama, tulisan tangan, sampulnya kulit. Jadi kuat sekali, nggak kena ngengat ya. Terus kertasnya sejenis kulit juga, jadi nggak dimakan, kuat. Jadi dirobek juga susah. Kertasnya itu kayak kulit itu. Zaman tahun berapa itu ya? Karena ya zaman-zaman masih zamannya Ki Hasyim Asy'ari sih ya. Tahun 1920-an ketika Saudi baru berdiri. Ya rupanya kitab-kitabnya banyak karena dari terbitan Mesir semua kan kalau zaman dulu mah. Ya karena dulu Mesir itu hebat. Kalau sekarang udah agak beda ya. Jadi sebelum revolusi Mesir itu sebenarnya Mesir itu dikenal di seluruh dunia karena kekayaan dari karya ilmiah. Gitu. Cuman ketika zaman Syekhul Azhar berubah dari orang orientalis barat, namanya apa itu? Siapa namanya? Tahun 45 itu ya, Perang Dunia Kedua ya. Ya presidennya Kamal bin Abdul Nasir, zaman Soekarno itu mah ya tahun 45. Lah itu kan Rektor Al-Azhar itu diganti sama orang orientalis gitu. Ya itu ngacak. Kalau sebelumnya kan enggak gitu. Ya orang orientalisnya itu siapa namanya? Ada Marogi, namanya Marogi. Ya, dia punya tafsir Marogi kan ya. Itu awal kali jatuhnya Al-Azhar itu Marogi itu karena ketika Mesir dijajah kemudian ulamanya banyak yang mati gitu kan ya, akhirnya mereka acak-acak itu ya. Dulunya Al-Azhar itu bukan di bawah pemerintah Mesir tapi di atas pemerintah Mesir. Artinya Al-Azhar itu punya karangan kitab yang dikenal di seluruh dunia, yang kalau dijual ke seluruh dunia itu jauh lebih kaya daripada kekayaan negara Mesir gitu dulunya. Jadi kekayaan Al-Azhar dulu melebihi kekayaan negara Mesir itu Pak Haji ya. Lah sampai dia bisa nyumbang negara tanpa minta negara. Itu Al-Azhar. Tapi setelah 45 zaman Marogi itu harus tunduk di bawah pemerintah supaya Barat bisa mengotak-atik kemampuan Al-Azhar. Itu negara-negara Barat bisa mendikte, maksudnya kan Pak Haji ya, karena lewat pemerintah. Kalau dulunya di atas pemerintah gitu ya. Namanya menjajah peradaban, disebutnya jajah peradaban. Ya, sama juga Afghanistan kan. Beirut itu kan pusat perpustakaan Islam internasional. Ketika dihajar sama Soviet, ya tentu aja kitabnya kemana-mana kali Pak Haji ya gitu. Itu namanya menjajah budayanya supaya bangsa kehilangan sejarah bangsanya gitu. Ya, lah di sini wasuhu wastakhlafahu min ba'di. Kemudian di sini Muhail tadi anaknya Qainan, cicitnya Nabi Adam itu menggantikan ayahnya. Ya. Kemudian sumamata Muhail wan taqalan nur ilabni. Ya. Kemudian Muhail tadi juga wafat lagi, sejarah berikutnya nurnya pindah ke putranya namanya Yarod. Summa Yarod fantaqala an-nuru ila waladihi Ukhnuk wa huwa Idris ya. Kemudian Yarod pun berikutnya usia makin tua meninggal juga, maka pindahlah nur kenabian itu ila waladihi ke putranya Ukhnuhu yang bernama Ukhnuh. Siapa Ukhnuh? Wa huwa Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris itu nama aslinya Ukhnuh ya. Riwayat yang lain Akhnuh, terserahlah itu bacaannya karena bukan bahasa Arab, bahasa Ajam.
Ya namanya Akhnuh atau Ukhnuh. Ya itu nama Idris. Kenapa disebut Idris? Idris itu julukan, gelar dari Allah. Namanya Ukhnuh, disebut dengan Idris. Kenapa Idris? Dari kata darsun. Darsun artinya pelajaran. Idris artinya orang yang ahli baca segala macam bacaan. Disebut dengan Idris ya. Jadi kalau orang namanya Idris mestinya rajin baca. Kalau namanya Idris males baca, ganti aja namanya, nama Idris kayak males baca. Maknanya kontra ya. Ya gitu. Sampai hebatnya disebut Idris oleh Allah karena semua kitab dihafal, dibaca. Itu Nabi Idris. Setelah dia paham, dia amalkan seluruhnya. Sampai dalam sejarah Nabi Idris itu satu amalnya sehari sama dengan amal orang sedunia. Saking hebatnya Nabi Idris. Yaitu makanya jago memahami ilmu, baca sampai pengamalan secara maksimal. Itu Nabi Idris alaihi salam. Qala Wahab ibnu Munabbih wa ma summiya Idris illa likathrati dirasatihi fis. Tidaklah disebut Nabi Idris, disebut Idris kecuali karena banyaknya mengkaji dalam berbagai macam buku yang ia jadikan referensi. Ya, jadi ini namanya pinter secara pustaka. Ya. Disebutkan orang dapat gelar itu kan pendekatannya ada dua kan. Ada pendekatan pustaka, ada pendekatan empiris ya kan. Kalau insinyur biasanya pendekatan empiris, lapangan ya kan. Bukti lapangan empiris itu insinyur. Tapi kalau lulusan IAIN itu pendekatan pustaka. Ya kan, baca buku, kitab ini buka, kitab ini buka, kitab ini buka, namanya pendekatan pustaka. Ada yang empiris, dan ini Idris ini pendekatan pustaka. Kitab Nabi Adam dibaca hafal. Kitab kakeknya yang namanya Nabi Sis juga sama, hafal, paham, dibaca. Nah itu memang jago baca, hobi baca secara pustaka. Nah, ada orang pinter lewat buku, namanya pendekatan pustaka. Ada orang pinter karena meneliti di lapangan, namanya pendekatan empiris gitu. Itu kayak kedokteran empiris, insinyur empiris gitu kan. Makanya ada profesor nyamuk ya Pak Haji. Ada orang gelarnya profesor nyamuk ya. Ya maksudnya dia meneliti nyamuk segala macam jenis penyakitnya, manfaat, faedah dikaji, akhirnya jadi profesor nyamuk. Lu ada lagi yang pendekatan pustaka profesor tapi satu huruf doang, huruf hamzah. Alif ba ta sa jim tapi dia cuma menggali hamzahnya doang. Satu huruf dikaji ilmiah lewat pendekatan sejarah pustaka sampai mendetail tuntas dapat gelar Profesor Hamzah. Ya, ada Profesor Hamzah. Yaitu Pak Kiai Zarkasi. Kiai Zarkasi pendiri Gontor itu Profesor Hamzah. Ya. Jadi kalau cerita pesantren modern pertama di Indonesia yang didirikan Pak Kiai Imam Zarkasi itu lulusan Al-Azhar Profesor Hamzah. Ya. Jadi gelarnya cuma satu huruf Hamzah doang. Dia kaji Hamzah dari penulisannya, cara penulisannya dari tahun ke tahun, sejak kapan ada Hamzah, tahun berapa, zaman Nabi siapa, terus berkembang sampai sekarang. Jadilah Profesor Hamzah. Ya. Itu namanya pendekatan pustaka. Nyatanya ketika kita belajar di dalam sejarah Tarikhul Quran wal Arab, sejarah Quran dan sejarah tulisan Arab, itu Nabi Adam belum ada huruf Arab aja. Adanya itu sekretarisnya Nabi Soleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi kelima baru ada cikal bakal huruf Arab. Gitu itu. Jadi
Memang kalau kita bicara sejarah mendetail ya jadi panjang. Ya, seolah kita pengen menggali jadi profesor semua ya. Ya kan ya. Itu. Jadi ini namanya pendekatan pustaka Nabi Idris, dikenal dengan nama Idris padahal namanya bukan Idris kan ya. Itu. Jadi namanya Uknuh kemudian dikasih julukan Idris, saking rajinnya dia mengkaji segala macam ilmu lewat pendekatan kitab-kitab suhuf dari Nabi Adam, Nabi Sis kakeknya dan seterusnya. Nah itu hafal dan paham dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga dia punya amal sehari ukurannya sama dengan amal sedunia. Amal orang sedunia. Gitu. Qala Wahab bin Munabbih. Ya, qala Ibnu Abbas ba'atsallahu Idris ila Bani Qabil wa kanu ya'budunal asnam. Wahab bin Munabbih sejarawan tadi menyebutkan lagi bahwa Nabi Idris itu diutus oleh Allah. Objek umatnya siapa? Objek umatnya anak cucunya Qabil. Qabil yang tadi bunuh Habil. Ya, anak cucunya Qabil itu objek umat di mana Nabi Idris diutus oleh Allah, namanya umat Bani Qabil. Bani Qabil itu umat keturunan Qabil. Ya. Wa kanu ya'budunal asnam. Qabil dan anak cucu Qabil itu sebenarnya suku Qabil lah akhirnya. Bani kan akhirnya jadi suku ya. Suku Qabil itu kerjaannya ya'budunal asnam, menyembah berhala. Itu wahadu an tauhidillah, menentang diajak bertauhid kepada Allah. Wa takhadhu lahum khamsata asnafin. Mereka sampai punya Tuhan berhala, jumlahnya ada 5. Ya'budunaha min dunillah, yang terus mereka sembah selain Allah. Siapa namanya? Namanya Wudda, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Itu di Al-Qur'an. Jadi zaman itu, zaman Nabi Idris, berhala sesembahan kaum Qabil atau suku Qabil itu ada 5 Tuhan berhalanya. 1 Wud, 2 Suwa, 3 Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Itu di Al-Qur'annya begitu. Allati dzakaraha Al-Qur'an, yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ada 5. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti Nabi Idris juga ngajak umat supaya bertauhid, meninggalkan berhala. Ya, misi ketauhidan disebutnya. Jadi semua nabi itu awal kali dakwah pasti misinya ketauhidan. Ya kan? Awalnya tauhid dulu. Ya sama Nabi Muhammad juga diutus di Makkah itu pertama juga ketauhidan. Karena Nabi lahir sekitar Ka'bah itu ada berhalanya bukan 5 begini, 360 berhala. Jadi banyak, bukan sedikit. Kalau ini kan cuma 5, ya kan? Ya karena umatnya masih sedikit ya Pak Haji ya. Ini umatnya masih sedikit, ya Nabi Muhammad umatnya udah banyak. Lah itu sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala waktu Nabi lahir. Ya kan, dikelilingi gitu. Lah Nabi ngajak orang bertauhid juga sama. Yang dari nyembah patung kepada menyembah Allah. Ini juga Nabi Idris, Bani Qabil atau anak cucu Qabil yang nyembah berhala 5 itu diajak pindah menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Makanya di Al-Quran itu kalimatnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalimatnya gitu kan, bukan ya ayyuhal muslimun, enggak, ya ayyuhan nasu ubudu. Wahai yang bernama manusia, bertauhidlah kepada Allah. Jadi memang begitu. Itu yang disebut dakwah akidah. Ya, dakwah akidah. Kan dakwah itu ada 2 ya. Ada dakwah ekstern, ada dakwah intern gitu loh. Kalau kita dakwah ekstern keluar berarti ngajak orang kafir masuk Islam, namanya ekstern. Tapi kalau intern, kita dakwah yang kita hadapi muslim semua,
masa ngajak Islam? Ya enggak. Lah kayak begini ini masa ngajak Islam? Udah muslim semua ngajak Islam? Enggak. Kalau intern isinya memperkuat iman, memperkuat Islam, memperbaiki akhlak. Jadi beda isinya gitu itu. Makanya kalau orang pidato galak itu saya nggak setuju. Orang udah muslim kayak dimarahin. Berarti mau baliknya nggak ngerti. Lah iya yang hadir muslim semua kayak dimarahi. Lah kecuali kalau ya marah-marah galak begini lah ya kan muslim semua di depannya. Udah muslim semua, udah ibadah semua. Seharusnya kan ceritanya meningkatkan iman gimana, meningkatkan ketakwaan gimana, memperbaiki akhlak gimana. Itu juga disampaikan dengan yang santun dan baik. Gitu. Bukan kayak perang kalau, tapi kan kadang-kadang susah ya Pak Haji ya. Orang sekarang pengennya mau balik itu yang galak loh. Yang digalakin siapa? Orang muslim semua digalakin. Ya itu. Emang ada yang nakal kan? Enggak ya. Orang baik-baik digalakin ya. Itu kadang-kadang kurang nyambung. Ya mungkin tadi ya ada namanya nadanya beda-beda. Rasul kan nggak suka ceramah yang galak-galak itu nggak suka ya. Jadi yang santun-santun aja. Ya, itu. Ya makanya Nabi mengedepankan akhlakul karimah. Itu. Ya daripada sekarang begini orang ngajak ngaji aja Pak Agus ya. Ngaji yuk, kalau nggak ngaji awas neraka. Mau nggak orangnya? Nggak mau malah kabur. Coba kalau bahasanya pakai akhlakan nganggur nggak? Nganggur sih. Kalau masalah yuk, saya boncengin di sana ada kue, ada kue, ada apa lagi? Ada kue, ada kopi, ada teh, ada banyak lah gitu kan ya. Ya kalau nganggur, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ada bakso ikan kata Pak Haji. Ya maksud saya itu namanya lebih santun kan Pak Haji ya. Dia juga enggak kesinggung ya. Kalau memang kebetulan dia lapar kayaknya ikut ya Pak Agus ya. Kayak lapar lah pagi lumayan sarapan ya. Iya lumayan awal-awal ikut makan enggak apa-apa kan. Lama-lama kan tertarik itu Pak Haji ya. Lebih sopan kayaknya lebih diterima daripada awas gak ngaji loh ya neraka wah malah kabur ya kan Pak Haji ya. Ya beda lah ya beda gitu tuh. Jadi cara akhlak itu memang yang paling tepat ya. Ya memang itu maksudnya sama benarnya. Cuman cara berbeda juga bisa menimbulkan masalah. Nah ini ya makanya di sini sama ajaran tauhid itu tetap didakwahkan paling pertama oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuman kenapa tantangannya di sini orang-orang yang penyembah berhala, bahasa sekarang disebutnya orang apa? Golongan animis, ya kan ya. Golongan animis nyebutnya ya. Iya, orang percaya pohon bisa bawa berkah, batu bawa manfaat. Ya kan jurang bikin kaya, lu jurang kayak bikin kaya. Lo itu paham ya, paham begitulah, paham kebendaan. Paham di mana nganggap benda ada manfaatnya, bisa bikin kaya ya itulah. Itu namanya paham-paham animis. Ya, tapi begitu Nabi pindah ke Madinah, nggak ketemu paham animis. Yang dijumpai kaum intelektual Yahudi. Itu. Jadi beda orang Mekah animis kan nyembah patung, nyembah berhala. Diajak ninggalin berhala nyembah Allah. Susah kan? Orang mereka beralasan Muhammad gimana orang bisa Tuhan satu bikin kaya. Wong Tuhan saya 360 aja nggak kaya-kaya. Masa Tuhan satu bikin kaya? Itu perdebatan Rasul dengan orang Mekah waktu itu gitu loh. Tuhan banyak aja nggak kaya-kaya apalagi Tuhan satu kata mereka. Itu namanya orang rasional, disebutnya orang rasional. Tapi kenapa rasional nyembah patung gitu loh? Kan harusnya enggak itu. Makanya dulu kan yang pernah saya ceritakan Habib Salim Bijindan di Jakarta itu kan dekat Istiqlal ya aja, dekat gereja katedral. Punya rumah, depan rumahnya dipasang patung Bunda Maria. Habib rumahnya di depan dipasang patung Bunda Maria. Ya kan patung Siti Maryam ya.
Begitu orang gereja turun, pendetanya nyamperin, "Bib, kok Tuhan saya di sini?" Kata orang katedral kan ya. "Loh, kok Tuhan saya di depan rumah Habib?" Nggak boleh loh. Nggak boleh kena apa gitu. Iya. Lah kan orang Islam nggak boleh, itu kan musyrik nanti loh, kata orang itu. "Kamu tahu musyrik segala," katanya. Kata tadi Habib itu. Iya, maksud saya kan nggak usah ngomong, yang ngomong itu gitu. Jadi kamu tahu kan pendeta, bahwa Tuhanmu saya jemur di depan rumah saya, kehujanan, kepanasan tiap hari, kok nggak pernah marah sama saya? Kata Habib Salim, kok nggak pernah marah sama saya? Gitu kan? Loh, kenapa kamu sembah? Wong saya jemur juga nggak pernah marah sama saya. Boro-boro mukul saya, boro-boro ngasih uang ke saya, marah juga nggak berani sama saya. Iya kan? Gitu. Jadi cuma dijadikan alat dakwah sama Habib Salim. Jadi lah kalau kita, "Wih, kiai di depannya patung, musyrik," kan gitu ya Pak. Padahal media dakwahnya Habib Salim bin Jindan. Itu. Ya itu. Ada Habib yang gayanya gaya begitu dakwahnya. Itu. Jadi memang dakwah dari zaman ke zaman isinya yang berat soal tauhid itu yang paling berat. Nah kalau sekarang, ya sekarang sama, di abad modern kan sama. Ya kan? Orang kadang-kadang terlalu percaya kepada benda, ya kan? Bendanya macam-macam, kalau dulu patung, kalau sekarang benda media sosial. Ya sama aja, Tuhannya media sosial, bendanya yang HP, yang internet, yang macam itu kan sama aja, kebendaan juga. Cuma namanya berbeda. Namanya jahiliyah modern, kalau dulu jahiliyah klasik. Ya kan ya. Sekarang jahiliyah modern. Kenapa nggak sholat? Sibuk apa? Main HP. Oh, Tuhannya HP. Gitu kan ya. Kenapa nggak ngaji? Sibuk main komputer. Ya sama, Tuhannya komputer itu. Loh, bedanya di mana gitu. Cuman jahiliyah modern dengan jahiliyah klasik itu doang kan ya. Ya sama aja. Intinya menuhankan selain Allah, ketergantungan kepada selain Allah dan seterusnya. Itu kan. Nah ini jadi ajakannya Nabi Idris tetap seperti itu. Ya sama kayak nabi-nabi setelah Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Falamma tazayyada fi amrihim ba'atsallahu ilaihim Idris fakana yad'uhum fil jum'ati salasata ayyam. Ya tatkala perintah persoalan mereka, problem cucunya Qabil tadi atau suku Bani Qabil ya makin parah akidahnya, maka Allah nyuruh Nabi Idris untuk mengajak Bani Qabil itu supaya mau Jumatan 3 hari. Jumatannya 3 hari. Ya. Wa kana Idris indau siddatu ba'sin wa salabatin fi amrihi. Dan pada saat itu Nabi Idris itu sangat gagah, kuat, perkasa. Ya. Itu wanahihi fi amri wanahihi dalam hal menyuruh mereka dan melarang mereka. Dalam hal amal ma'ruf Nabi Idris memang galak, tegas dan perkasa. Itu. Artinya dia nawarkan dengan bahasa tegas. Sekarang begini, kalian tinggalkan Tuhan kalian yang 5 itu, saya ajak Jumatan 3 hari dalam seminggu. Itu kalau mau, kalau nggak mau saya tumpas. Jadi galak Nabi Idris. Ya mau nggak? Kalau nggak mau saya tumpas. Gitu. Ya tuh. Gagak kan, pakai tangan besi dia ya. Ngajak dakwahnya tangan besi Nabi Idris. Bani Qabil harus nurut Jumatan dalam seminggu 3 hari. Kalau enggak saya habisin. Kata Nabi Idris. Ya akhirnya tadi yang nurut nggak dibunuh, yang nggak nurut dibunuh sama Nabi Idris. Itu. Itu namanya dakwah dengan cara tegas dan keras. Ya. Artinya kalau soal tauhid memang harus begitu. Kalau soal ibadah dan enggak lah, beda lagi. Yang tadi sesama muslim beda lagi kan Pak Haji. Ini kalau kepada orang yang belum, memang boleh menggunakan seperti itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya enggak lah, itu zaman dulu sejarah.
Ya, wa huwa awwalu man khata thiyab. Nabi Idris adalah orang pertama yang dikasih ilmu tentang jahit menjahit pakaian. Ya, keterampilan. Nabi Idris orang yang pertama punya keterampilan jahit menjahit. Berarti manusia punya budaya jahit menjahit sudah tua, diawali oleh Nabi Idris. Ya, sekarang berkembang jahit menjahit sampai kemudian konveksi dan seterusnya. Artinya pekerjaan Islam memang dari dulu jahit menjahit, cuman dalam fikih jahit menjahit itu dianjurkan untuk kaum wanita biar nggak kemana-mana, di rumah aja kalau dalam fikih. Ya kan, di fikih itu kerjaan perempuan yang bagus jahit karena di rumah nggak keluar rumah. Ya kan, jahit sambil nimbulin anaknya, nak sholat, nak belajar, kan di rumah. Coba ke kantor nggak bisa nyuruh sholat anaknya, ya kan. Tapi karena dia jahit di rumah, ya tahu anaknya belum sholat. Itu kalau dalam Islam begitu. Ya, tapi sudah diawali oleh Nabi Idris, ya kan, itu paling pertama. Wa awwalu man kataba suhuf. Nabi Idris adalah orang yang paling pertama diberi keterampilan menulis kitab suhuf. Ya, suhuf Nabi Adam, Nabi Idris. Lah itu ditulis aja. Jadi dapat dari Allah, ditulis sendiri. Kalau Nabi Muhammad kan nggak nulis sendiri. Al-Quran ditulis oleh sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit, Utsman dan yang lain-lain. Jadi nggak Nabi. Kalau ini mau ditulis karena dulu belum banyak penyimpangan. Kalau Nabi Muhammad kan Nabi yang ummi. Ya kan, Nabiil ummi, Nabi yang buta huruf. Itu kan. Ya, Nabi Muhammad Nabi ummi, Nabi yang buta huruf. Makanya yang nulis sekretaris Nabi Muhammad namanya Zaid bin Thabit. Kenapa Nabi Muhammad dibikin ummi buta huruf? Supaya Nabi dianggap menjaga kesucian Al-Quran. Karena kalau Nabi sendiri yang nulis nanti itu mau bukan wahyu Allah, bikinan Muhammad sendiri. Tujuannya ke sana. Maka Nabi dibikin ummi, Nabiil ummi. Dibikin buta huruf, nggak bisa nulis. Itu tujuannya Al-Quran tetap suci, steril dari campur tangan siapapun. Itu maksudnya. Itu aja kadang-kadang masih bilang, ada yang bilang itu mau tulisan Muhammad, masih ada aja gitu. Padahal Nabi nggak pernah nulis gitu loh. Itu lah, Nabi ini memang enggak, Nabi Idris memang dapat wahyu ditulis sendiri gitu tuh. Termasuk wahyu kakeknya tadi Nabi Adam dan juga yang lain-lain. Jadi artinya budaya tulis menulis juga diawali oleh Nabi Idris. Itu wa awwalu man nadzara fi ilmin nujum wal hisab. Nabi Idris juga orang-orang yang paling pertama ya mampu menganalisa ilmu nujum dan hisab, ilmu perbintangan dan astronomi. Jadi Nabi Idris sudah jago ilmu perbintangan dan astronomi gitu ya. Jadi kalau sekarang ada astronom udah nggak aneh, Nabi Idris sudah lebih dahulu ahli di bidang ilmu perbintangan, hisab dan seterusnya. Nabi Idris sudah tahu cara bikin tanggal gimana, cara ngitung hari gimana, bulan gimana, udah ahli dia. Makanya mestinya orang Islam harus jago ilmu falak, ilmu astronomi. Karena nabinya juga nabi kita, Nabi Idris. Ya kan, gitu itu. Sekarang Yahudi yang jaga perbintangan. Ya kan, ya karena Yahudi juga dari kitabnya Nabi Musa kan sama aja gitu. Itu ahli perbintangan. Makanya kalau ada umat Islam jago ilmu hisab, ahli nujum segala macam. Dulu yang di Serang itu yang jago ilmu hisab itu kan di Cibeber, ya Abdul Latif dan anak cucunya itu jago ilmu falak semua. Dulu kan kalau ada tanggalan kalender Banten udah pasti dari Cibeber dulu. Kalau enggak Mata Anwar ya Pak Haji ya. Antara dua, kalau enggak Cibeber ya Abdul Latif, paling Mata Anwar zaman Ki Abdurrahman. Ya kan gitu itu. Dulu mah jago-jago. Ya, sekarang tahu masih ada yang jago enggak gitu. Karena yang di Cibeber itu sekarang yang jago falaknya udah enggak ada. Yang ada murid Cibeber ada di Baros namanya Kiai Hilmi. Dulu santri Cibeber ya.
tapi punya pesantren di Baro. Sekarang kalau ngaji falaknya di Kiai Hilmi, bukan ke Cibeber gitu. Berarti Cibebernya anak cucunya sudah nggak ada yang ahli falak lagi gitu loh. Ya karena udah banyak jadi profesor segala di Cibeber mah ya udah geser ke sana gitu. Iya, ya udah ke arah ini karir dunia, maksud saya karir dunia, sehingga nggak sempet mengkaji itu. Namanya apa? Jauharatun Nakiyah, ya kan, kalau di Menes kan Pak Anwar zaman dulu ya. Ya cuman sayang itu Pak Anwar itu dulu juga saya baca sejarahnya kurikulum Pak Anwar itu dipakai seluruh Banten lah ya dulu ya Pak Haji ya. Tapi kemudian ketika zaman Orde Baru Mata Anwar suruh Golkar, akhirnya ikut Muhammadiyah, kitabnya ditinggalin. Yang tadi mutu-mutu nggak dipakai. Padahal dulu paling bagus pelajarannya, mantiknya segala, tulisan Kiai Abdurrahman pendirinya itu ya. Gitu itu. Cuman Pak Harto tahun 70-an itu disuruh masuk Golkar. Akhirnya karena Pak Hartonya Muhammadiyah, ya Pak Harto kan Muhammadiyah ya, lulusannya sampai Muhammadiyah Jogja. Akhirnya kitab-kitabnya yang tadi kurikulum Anwarnya ditinggalin pakai kurikulum Muhammadiyah itu. Gara-garanya ngaconya di situ itu. Tapi yang aslinya masih mutu. Aslinya masih mutu Pak Anwar itu. Ya tahu masih jalan apa enggak sekarang, namanya sejarah kadang berubah, saya juga tidak tahu masih berubah apa enggak. Kalau aslinya sangat bagus, termasuk ya Abdul Latif Cibeber itu namanya Yayasan Jauharatun Nakiyah itu. Makanya dulu madrasah sekitar Serang kalau nggak Mat Anwar pasti Jauharatun Nakiyah. Cuman yang di Cijawa itu dulu ada Jauharatun Nakiyah, sekarang malah sekolah apa itu, sekolah kelautan ya. Itu yang pinggir jalan, sekolah kelautan itu. Pelayaran. Itu dulu madrasah Jauharatun Nakiyah ya Pak Haji ya. Saya tahun 2001 masih ada madrasah, kok berubah jadi sekolah. Itu madrasahnya hilang pindah kemana gitu itu. Ya itu memang banyak madrasah gulung tikar kan di Serang ya Pak Haji ya. Iya selesai tamat riwayatnya. Kalau yang di Timiabon dulu ada madrasah, sekarang jadi tanah kosong itu. Yang sekarang jadi material malah ya. Ya itu banyak yang gulung tikar ya. Untungnya di Banjar Asri ada madrasah orang kampung yang madrasahnya gulung tikar pada sekolah di Banjar Asri ya Pak Haji ya, yang di sana di ujung sana itu. Itu perubahan zaman, memang perlu diantisipasi ya. Walaupun sekarang ada perda diniyah ya. Perda diniyah, tetap aja madrasahnya masih empis-empisan. Apa empis-empisan bahasanya? Kembang kempis ya, masih kembang kempis ya, karena yang ngajar masih tadi itu belum istiqomah kadang-kadang. Ya, masuk asal aja ya. Iya, karena dia pengen masuk SMP, punya ijazah madrasah, akhirnya masuk seminggu sekali, nanti begitu mau masuk SMP minta ijazah. Itu yang saya lihat di Citra Gading, nggak tuh yang lain Pak Haji. Iya nggak sekolah, nanti begitu masuk SMP minta ijazah madrasah biar diterima di SMP. Ya akhirnya disulap-sulap ijazahnya, nggak sekolah kayak jarang-jarang itu hanya ngejar ijazahnya doang lah. Akhirnya padahal maksud pemerintah biar Islamnya tetap mantap gitu loh. Tapi ya susah lah, namanya perjalanan hidup berubah ya. Itu. Kemudian Nabi Idris juga di sini awaluman yusabbihu. Jadi sini menarik lagi ya. Jadi walubsul mahid, orang yang pertama kali menggunakan pakaian dijahit. Jadi sebelumnya Nabi Adam kan main kerudung doang. Ya kayak orang haji ya, main tempel doang. Dan Nabi Idris orang yang paling pertama pakai pakaian yang terjahit rapi dan dijahit oleh sendiri. Cuman di sini bahkan idza khata yusabbihullah inda kulli ghazlah minal ibra. Yang menarik Nabi Idris kalau lagi menjahit, maka tiap jarum yang nusuk itu diisi dengan tasbih. Itu menarik ya. Satu tusuk satu tasbih, dua tusuk dua tasbih, tiga tusuk tiga tasbih lah. Berarti ya menjahitnya bertasbih terus, nusuk dan tasbih terus. itu ya.
Fa'idha ghafala, ketika Nabi Idris lalai sedikit, wa khoto, kemudian menjahit, maka yaftak ma khotohu, lepas jahitannya. Jadi kalau dia jahit lupa, dia zikir, lupa tasbih ketika dia jahit, maka jahitan yang sudah nempel lepas semua. Wih, ini susah ya hitungannya tasbih. Jahit tasbih jadi enggak tasbih, lepas jahitannya. Ya itu wa khoto ma khoto bi ghairi tasbih. Nah, ini artinya apa? Pelajaran buat kita bahwa menjahit adalah profesi pekerjaan. Mestinya orang bekerja semua yang dijalankan bertasbih. Macul subhanallah, jahit subhanallah. Ya kan? Lah kalau iya kan kalau di kantor ngetik subhanallah gitu kan. Itu maksudnya begitu. Pekerjaan yang berkah adalah pekerjaan yang diimbangi zikir maksudnya. Ini kan kadang-kadang macul nggak inget tasbih gitu loh ya. Akhirnya hasil panennya nggak berkah gitu loh maksudnya. Lah kalau bengkel muter baut subhanallah. Lo itu maksudnya gitu Pak Guru ya. Itu kalau Pak Guru gue subhanallah. Gitu. Bisa enggak gitu kayak Nabi Idris. Ini kalau Pak Sadul gimana ini ceritanya? Kan kau air ya? Ngangkat gas subhanallah, nurunin gas subhanallah. Ya maksudnya profesi apapun diimbangi dengan zikir maka jadi berkah gitu maksudnya ya. Jadi itu pelajaran dari Nabi Idris, jahit aja lupa, lengah dikit nggak tasbih, jahitannya lepas. Wa kana la ya'kulu illa min kasbiyadi. Berikutnya Nabi Idris tidak pernah makan kecuali hasil jerih payahnya sendiri. Itu. Jadi artinya Nabi Idris ngajarin mandiri, semangat kerja sendiri. Karena kalau orang makan dari jerih payahnya sendiri nikmat luar biasa. Ya waktu ya kayak kita dulu kan Pak Haji ya. Kita kerja pertama dapat gaji seperak 2 perak, makanya nikmat ya. Nikmat karena hasil capeknya sendiri. Ya. Walaupun gaji zaman dulu berapa Haji awal-awal? Berapa? Lah iya, gaji 12.000 sebulan tetap nikmat karena hasil capeknya sendiri. Ya, itu makanya kenapa kadang-kadang orang hidup nggak berkah karena dia numpang keringet orang lain. Nggak mau kerja, main colong, main embat. Ya iyalah nggak berkah. Ya itu. Jadi Nabi Idris ngajari orang itu makan dari hasil usaha keringat sendiri. Wa kana yukhitu linnasi bil ujra. Nabi Idris juga pernah jahit untuk orang lain dibayar bil ujra. Ya. Berarti ini awal kali juga Nabi Idris setelah terampil menjahit ternyata ada pesanan dari masyarakat dan dibayar jahitnya. Berarti pekerjaan jahit menjahit dibayar juga sudah pernah terjadi zaman Nabi Idris. Wa awwalu man sana'al mikyal. Nabi Idris juga orang yang paling pertama membuat alat timbang kiloan dan sejenisnya. Jadi timbangan kiloan itu orang pertama bikin Nabi Idris alaihissalam. Itu tuh ya cuman gitu, bikin timbangan itu memang hati-hati ya Pak Haji ya. Ya ada timbangan yang paling benar sekarang kan ada timbangan apa elektronik ya. Digital ya Pak Haji ya, timbangan digital yang agak jujur. Karena zaman dulu timbangan manual kan suka bawahnya dikasih aspal. Nah, kasih paku itu Pak Haji. Kalau nggak aspal paku katanya. Ya. Jadi inilah yang dapat dibacakan kaitan dengan sejarah Nabi Idris dan juga orang tuanya. Mudah-mudahan menambah wawasan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.